apa yang mengagumkan dari Bang Wetan, dia adalah the real ruang publik, real public spare, di mana orang bisa ngerasani apa-apa dan kemudian mewacanakan di situ gitu loh. Bang Wetan is my lifeless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Bambang Wetan, channel Sinau Bareng bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hari ini lebih luar biasa lagi, ada dua tokoh yang akan saya gali lebih dari 50.000 meter. Oke. By the way, anyway, busway. Loh, itu ladangku, lampok kencang. Itu ladangku. Ini kan, ini smoking area. Mas Dep, aku jalur rokok ya, Mas Dep. Kagak rokok aku. Oke, Pak Roga sudah sokan. Sudah. Oke. Nah ini jadi lebih santai, lebih los saiki. Bahas apa ae lah. Karena iki temane sambang sambung sumbang. Nah, iki ben Cak Amin iki mulai. Cak iki bebas aja. Bebas soalnya narasumbernya disingkat Amin Suko Asu. Bisa maju di 2024 ya. Lagi usum lagi. Asu. Neng channel sebelah soalnya anak sing ngono. Awakmu kaya asu. By the way, anyway, Baso iku nggonku sih. Enggak apa-apa. Ya, Mas Suko, kita celuk Mas ya. Enggak usah Cak ya ben lebih ketok enom karena Mas Suko itu elingku 2008 ya ketemu nang Bang Wetan ya. Iya, 2008. Pokoknya ulang tahun setahun per 2 tahun ya waktu itu. Oh iya, berarti ya 2008. Waktu itu Mas Amin sik kuliah ya? Oh, kuliah. Sing ganteng biyen Cak Amin. Saya sing ganteng. Saya lemu. Iya. Kanca-kanca kabeh dulur-dulur Bang Wetan, dulur-dulur Maya dan semua masyarakat Indonesia bersatu. Oh, termasuk dunia dong yang di Hong Kong, yang di Anun banyak. Korea juga. Termasuk yang semuanya lah di Jagat Raya ini. Jadi sebenarnya saya ngerti Mas Suko itu duduk dosen UNER, Mas. Awalnya malah aku ngerti ku ning Republik Mimpi ku. Masa lalu ya. Aku ngerti nih sampai niku, loh ternyata wong gede ning UNER. Iki kayak iso ning Republik Mimpi ku terus yang mengkonsep atau diajak atau ya apa itu ceritanya Mas? Itu kan saya waktu awalnya kan aku ngambil S2 ning UI tahun 99 malah 99 terus kemudian sampai aku dijak Effendi beberapa keluar terus ke ning Londo sebenarnya gagas sudah lama terus setelah itu terus aku balik neng kene terus tapi saya ono kerja ning Jakarta waktu itu staf ahli lah, kantor kementerian. Tapi aku lagi 6 sasi, kok terus dijak Effendiku, jadi aku ditelepon terus, Suko, pokoknya kamu ikut, tapi audisi tapi seolah-olah aja, terus tapi aku langsung tampil, kok ya menang waktu itu, terus dari situlah kemudian sampean kelasnya di audisi saya. Dia durung lucu. Saya ki sok lucu tuh. Kelasnya Mas Suko itu si audisi. Nah, rai-raimu itu. Pengennya gak audisi, gak memang dalam tok. Loh, kojem dong Mas. Saya belajar di BBM Republik Mimpi itu. Effendi kan ya termasuk guru. Iku nek misalnya telat teko, kan harus latihan dulu. Jadi sebelum latihan. Iku nek misalnya salah atau datang telat, iku dipotong misalnya kalau kita mainnya misalnya 48 menit, kita hanya dapat dikurangi 5 menit. Sehingga kita hanya segmen 1 nggak dipakai, segmen 2. Bahkan pernah juga karena salah apa atau nggak bisa bikin itu, hanya menjadi penonton syuting. Jadi betapa untuk melahirkan karya yang bagus itu penempaannya luar biasa. Berarti meskipun sampai ini istilahnya kenal dengan Effendi, tapi ya profesionalismenya sangat. Jadi sangat kalau itu misalnya kamu nggak lucu, ya akhirnya dia udah kamu istirahat aja gitu. Ya udah sampai ngono. Iya, jadi keras karena itu dia menjadi Republik Mimpi sempat internasional juga mendapat penghargaan.
Ya karena memang ini kan orang-orang jadi kita ini apa ya, memahami skripnya, terus kemudian intonasinya, acting, jadi iya. Kan ku mirip toko terus ono sing iya. Waktu itu kan aku kan wajahku gak ono sing mirip ya. Rano Karno rada adoh. Brad Pitt kene berat bener lah. Akhirnya saya jadi penasihat spiritual. Iya, gitu. Saya ingat itu, Pak. Jadi sebenarnya pas datang ning Bang Wetan iki apa bintang film mrene ngono. Tapi gara-gara Bang Wetan aku boleh gak siaran Jakarta. Tapi ada riwayatnya lah itu. Oh iya. Oke. Berarti berarti memang bukan penggagas utama lah untuk Republik Mimpi itu ya. Sampai diajak ya. Iya awalnya, tapi di BBM. Tapi ketika Republik Mimpi saya udah mulai bikin konsep, terus naskah. Ikut terlibat itu semacam itu. Tapi ya tidak menjadi utama karena kan ya kita mau utama terus ikuti. Ya awakmu sing ngritik aku lah opo Jakarta Bandung iku dagelan. Nah, dari situlah pergulatan kita waktu itu. Terus akhirnya aku ya sudahlah saya memilih ke Surabaya aja stay. Enggak, tapi menjadi menarik dulur-dulur gurung ngerti Republik Mimpi bisa googling lah. Republik Mimpi itu sebenarnya kalau dulu ya zaman mahasiswa itu tontonan yang paling dicari Mas Suko. Karena kan model kritikan kan itu Mas Suko ya. Itu kritik dengan candaan, tapi kritiknya bukan sekedar tinggi ya, misalnya tinggi. Jadi misalnya nembak itu mantul lagi tak kena gitu. Kita tidak pernah nembak secara langsung itu. Iya. Sehingga wedi kadang bar syuting. Lah zaman Pak Harto hilang itu. Enggak, zaman itu pun juga wedi kan ya siapapun lah wong yo dosen. Pada wedi apa. Tapi menurut saya yaitu tempat itu adalah tempat yang terbaik untuk membuat kritik terhadap penyempurnaan pemerintahan. Iya, dan kemudian lah ketemu arek-arek iki wis gak iso ocul lah dhewe sampe saiki gitu ya mau singkat siapa? Sambang, sumbang. Nah, sumbangan gak sumbangan. Biasanya jadi narasumber ini kan iki malah bayar. Sumbang. Jadi perlu diketahui kadang-kadang Mas Suko lagi ya wis ning ngarep ya sik telbokan kae Bang Wetan. Meskipun gak dicatet. Ya, tapi memang saat itu Mas Suko ya sebenarnya acara itu dinanti dari beberapa mahasiswa yang kritis, memang kritis itu seolah-olah itu memang butuh kecerdasan kan itu kan untuk mengelola hal semacam itu. Dan sekarang kan sudah ono model-model ngono. Iya, itu pun dikembalikan tidak bisa. Beberapa waktu lalu sudah ada acara untuk ke sana, tapi saya kira TV skala medsos. Jadi sebetulnya humor itu biasanya muncul ketika kita dalam tekanan itu, cara menyelesaikan. Misalnya anak buku dulu kan Mati Ketawa ala Rusia, misalnya itu. Terus Gus Dur itu kenapa joke itu ya karena juga Gus Dur dipressure oleh waktu itu, jadi hanya bisa mentertawakan diri sendiri. Itu. Ya, terus dengan tertawa itu kita melakukan sesuatu itu. Ya hasilnya nggak bisa langsung dengan guyon menggerakkan demo sutara kita ya enggak, tapi minimal kita bisa membuat cerdas orang, meyakinkan. Tapi saya gawe akeh hoke repot. Iya, akeh baser. Kalau sekarang paling dipedot-pedot. Sampean malah kena baser pencemaran nama baik. Coba. Terus ini jamin. Kan Pak Suko salah satu istilah tokoh ya atau patron itu. Terus nama beliau juga hampir sama dengan presiden negara tetangga. Widodone. Apakah sampean enggak ditarik-tarik parpol ngono? Pak Suko waktu itu Pak Suko. Rene enak. Ini kita jujur berai. Ya pasti adalah posisi itu, apalagi sekarang ya. Udah keluar aja dari ASN dan Anda minta berapa, Anda mau jadi apa. Oh ngerti, aku ngerti. Tapi sejak tahun 2000 juga, tapi akhirnya saya memang suka membantu. Jadi akhirnya saya putuskan bahwa saya mempelajari ilmu dan saya hanya sebagai dokter saja. Jadi aku tidak partai opo, ya tak bantu sebatas sakitnya apa, saya diminta itu. Saya tidak pernah satu partai semacam itu karena
sumpah diri saya kan harus melayani siapapun yang datang, karena semua partai politik itu kan ya asasi Pancasila ya podo gitu. Jadi nggak ada partai itu sama baiknya. Oknume nggak play kadang-kadang gitu. Tapi memang harus diakui Mas Uko ya, bahwa di negara kita itu yang menjadi penerus memang partai kan, menjadi penerus suara rakyat itu kan partai. Secara undang-undang iya. Jadi perwakilannya di situ ya. Ya itu kan tidak bisa dibantah juga kan. Kalau misalnya oknum saya sepakat. Iya, partainya betul. Partai kan memang wadah untuk berdemokrasi di negara kita kan. Undang-undangnya begitu. Jadi kita tidak bisa nggak tataran dewi, dan itu yang untuk kalau Anda mau masuk itu ya Anda harus berada di partai sesuai dengan jalurnya. Yo banyak lah alumni. Dan politik itu bagus loh. Politik itu keharusan. Aku tak cerita tapi omong sopo-sopo. Oh iya. Ngomong terus iki gak ngomong iki wis on air iki. Aslinya jabatan tertinggi gue ketua RT. Aku pelajari. Jadi nek definisi politik itu adalah ikhtiar warga untuk mencapai sejahtera. Tak pelajari bertahun-tahun sampai iya ya RT itu ya berpolitik. Jadi misalnya kok gini ya, misalnya ono selokan ya tak tuplek kan so banjir atau sampah tak guang. Tonggoku protes kan. Nah kemana protesnya kan RT? Nah RT itulah negara, RT itulah semacam yang ngatur ya regulasi itu, dan kita bisa menetapkan dipilih pengurus itu. Oke, dipilih dikasih kewenangan. Nah mari ngono kita buat peraturan. Nah tapi peraturannya kan harus berlaku umum, harus disitulah letak ujian keadilan ini ngono kuwi. Makanya saat durunge dadi ketua parpol, kudu dadi ketua RT. RT ku rukun temenan. Raja Tombok. Iki sebutannya Pak RT ya, ana iku siji. Sing delok ning kene ana Pak RT ya. Tapi gak iso Pak Soba, misal pengen mewadahi aspirasi rakyat tanpa partai politik iso gak sekarang? Maksudnya wis dari presiden gak partai politik iso gak Pak Soba? Kira-kira tetap aturannya tetap itu. Bisa, ya? Sampai sekarang harus 20% parliamentary threshold dan sebagainya itu. Tapi kita berpolitik itu bisa juga tidak harus lewat parpol ya, dalam sebagai misalnya NGO atau mempreser ide. Meskipun nanti kalau negara putus ya tetap neng parpol mau, mau. Pemutusnya karena parpol. Nah sekarang kan kita makanya nek Pak politik kotor, enggak, politiknya enggak kotor, tapi oknumnya yang saya kira oknumnya perlu di highlight. Tapi mbien aku seiring Akbar Tanjung ngomong politik itu yang menjadi garis bawah itu sebenarnya adalah seni dalam mengelola dan memanage permasalahan dan bagaimana leadershipmu menjadi nomor satu di situ. Iku Akbar Tanjung biar ngomong apa lali apa gak. Ya, saya selalu berpikir begini, bahkan kepemimpinan itu partai politik adalah bukan urusan pilihan berikutnya, tapi bagaimana menyiapkan generasi berikutnya itu. Lah sekarang kan gorong entek kudu mikir pilihan berikutnya. Iya, betul. Menurut saya di situ letak falsafahnya yang salah. Itu jadi menungso, makanya ya prosesnya seperti itu. Aku balik mana yang sampean mau kan penasehat spiritual saat di Republik Mimpi kan ya. Terus mana ngono kenal Bang Wetan, akhirnya sampean menjauh dari Jakarta ya, menetap ning. Nah, iki penasehat spiritual iki kira-kira berlaku enggak terus ono akhirnya ono sing maksudnya loh, iki berarti penasehat spiritual atau menen aku tak jaluk sowok ngono maksudnya. Kok gak terima sowok, Bin? Aku di pesawat tuh tak bener itu. Ada orang Tionghoa datang ke saya. Dia tanya, "Pak, Bapak ini kan itu dipikir aku ki suka dukun gitu loh." Aduh, mertua jaluk sanggup ya. Tapi ada satu peristiwa yang saya kira, tapi bukan karena itu, tapi karena mungkin aku cedak Cak Nun ya. Kan nanti Cak Audi ini beri Cak Nun. Nah beberapa kan sawape semacam itu. Nah satu-satu ono di suatu tempat itu isi nanti cerita. Ya misalnya ada uang jaluk orang hamil misalnya. Itu karena dia sering terus minta air di dongani. Ya tak dongani min saya isoku. Sampai
Gak percaya gitu. Pate kawin Ala Nabi Musa. Nah, terus sing mencengangkan iki kanggoku aku yo kagum mbek awakku dhewe wis Yasin. Ono arek wis pokoke nang kampus lah itu. Semaput. Jadi anak itu kayak apa ya? Kesurupan ya trans. Terus bingung Pak Suko niku enten anu. Aku ndelok ketetan. Ono sing marek wis pokoke ngono. Oh, kayak itu naga dalam. Wedok Pak Suko. Sing arek ku wedok sing semaput iku. Terus akhirnya aku takok, lho nek apa? Niku anu kan dari luar pulau. Nek niku anaknya kuliah di sini tapi mbae mboten lilo kuliah jauh itu. Terus dari situ akhirnya saya nek wong sing iku ana TU-ne kantorku kenal Mak Ian tuh. Anu, aku tegar Pak Suko sampean anu iku. Pak Suko. Iki sithik nek arep wong akeh yo rada isin akhire. Maksudku wis koyo dipercaya akhire jikono apa banyu putih karo garam ya garam. Iya. Kuwi ono sejarah lah tapi gitu. Nah, akhire airnya tak kasih garam tak terus aku ngobrol dengan itu ya dengan bahasa Indonesia waktu itu. Anda itu siapa? Terus nggih, aku yo mergo diomong nggih Mbah, pokoknya kakek silakan Anda pulang karena ini kami rawat dengan baik-baik ya. Terus saya membayangkan aku ngobrol karo Mbah itu tak kei uyah terus tak kei bathuk terus tak wacana Fatihah. Langsung dek itu merem dulu terus melek nangis. Arek iku mah. Arek nangis. Sadar. Nangis sih baru aku tapi sadar nangis terus kemudian dia kayak isinya rapi wakil terus akhirnya ya sudah tak terus aku tak melongo juga aku timbang orang jauh togel juga. Nah tapi pengalaman itu kemudian saya cerita di Cak Nun dengan RP Forum gak awakmu gak hari tak dudung aku tuh cara mengguyu Cak Nun bilang loh iku si dilakon Suko itu bisa terjadi pada siapapun dan pada saat itu dia mendapat sesuatu. Momentum ya. Ya, kayak momentum itu. Dan saya aku nyawa awakmu sugih. Lah aku wis melarat kayak gini. Amin. Ya aku njaluk donga kula agar anu kula rezeki lancar. Aku ndonga awakku dhewe gak iso. Tapi kisah-kisah banyak lah gembira di bangun. Misalnya gini, aku nanti tuh merasa aman, Min. Bengi itu kuatir Pak Suko nge-grab sing sering gue Min. Nge-grab kan aku yo kan kewesel keris nyopir kan nge-grab terus pikirku turun yang mobil nang kampus tuh. Soalnya delok aku ini Pak Suko saestu terus lho nggih sing kali Cak Nun teng TV niku nggih terus madekno Pak kula nyuwun fotone selfie Tak kira jaluk sobo Pak Suko. akhirnya ini ya nambahin lah parkir sawangan ini ya tapi itu menurut saya adalah kegembiraan keramaan hidup yang saya dapatkan masuk di Bangun. Jadi ketika kemudian awak takok kok gak balik Jakarta. Iya kan itu pertanyaan besar itu. Itu kan nek umpama aku sebagai biyen zaman mahasiswa. Iya. Amin di mobil. Gak ada roto isini aku tadi artis ki Min. Sumpah Min. Enggak. Kalau biyen iki jare arek-arek ngono iku, iki batu loncatane Mas Suko iki ning DPR lah, mbok ning Jatim 1 apa mungkin ning menteri kan ngono. Karena itu kan booming waktu itu Mas. Ngono lho Mas. Iya, pertama tahun 2003 itu sakjane sebelum itu aku wis diminta pindah ning UI ngajar sana ngajarnya. Terus ya saya ngerjakan banyak pekerjaan terus sempat ning ya lembaga internasional. Wis pokoknya gagal lah wae. Lakune ke Jakarta itu gagal. Tapi kemudian ya di samping nyonyahku ya nyonya tak jak pindah Jakarta. Jadi aku nek pindah Jakarta anak gawan aku tak nang kene. Repot tuh jadi. Tapi kecanda aja. Tapi lebih dari itu ternyata Bang Wetan itu bagi saya adalah oase saya. Oase. Jadi Bang Wetan Ma'iyah itu yang membesarkan saya belajar di sana dan saya merasa eksis dan aku akeh seduluran. Itu yang mahal. Makanya numpak Grab nanti dan apa semangat dari Bang Wetan? Blak-blakan Bloko Suto. Itu aja. Kejujuran saya dapatkan di situ. Aku seiring sampean gowo Joko Pak Joko pertama-tama duduk Joko sing tuwa sing nom iku lho. Joko Susanto. Pertama-tama iku
ngomong 15 menit arek-arek wis Iku biyen tapi Iya. biyen. Oh, saiki sowan. Iya, Dan Pak Joko kapan itu tanya juga kapan Bambang Wetan. Tapi dia kan apa kadang-kadang nggak iso melek terlatih kayak dhewe ngene iki, dalang ngene iki gitu sih. Ini salah satu sing tak kagumi dari Pak Suko itu, Cak Amin. Pas aku pertama kali kenal Bambang Wetan, iku lek gak salah apa tema ini peradaban itu. Nah, jadi Pak Suko ini salah satu tokoh pendidikan pada saat tema Bambang Wetan Kudeta Peradaban. Salah satu tokoh pendidikan yang mengkritik pendidikan. Itu yang saya salut. Nah, jadi saya banyak mendapat insight dari beliau sehingga saya rodok luas pemikirannya Pak Suko. Ya, aku nate duwe mahasiswa itu namanya Liliana. Sesaat dia pinter, nilainya bagus dan pernah jadi asisten saya. Ketika dia mau lulus saya tanya, kamu pengen jadi dosen tak? Kan waktu saya pengen tapi saya tidak pengen jadi Tuhan. Loh apa? Loh dosen itu Tuhan kenapa? Karena saya pernah mengerjakan bagus, saya dapat C misalnya, harusnya A misalnya itu. Terus saya tanya akhirnya, dia bisa juga. Terus saya akhirnya mencoba bahwa sistem pendidikan kita kan sempat diktator setengah itu. Jadi ini kan, dan itulah menurut saya kan harus ada apa ya, sistem pendidikan itu harus luas, harus apalagi ilmu sosial yang gak iso satu. Jadi salah satu kritikan saya adalah sikap-sikap dosen yang diktator itu yang kemudian harus juga belajar dari empati dan komunikasi, belajar tentang kondisi-kondisi itu gitu loh. Jadi ya tidak mudah menjadi guru, menjadi dosen itu tidak cukup mudah karena dia harus menghakimi membuat keputusan nilai itu. Nah, itu yang nek matematika misalnya kan apa istilahnya kan apa pilihan apa pilihan ganda, pilihan multiple choice itu gampang sudah diukur. Tapi kalau misalnya yang apa pertanyaan-pertanyaan ilmu sosial itu kan jelaskan bagaimana itu kan why mengapa kan standarnya kadang-kadang ada subjektif. Iya. Kayak jadi Mas Abrang itu kita mengalami wicked problem. Jadi ketika menyelesaikan masalah muncul masalah baru. Nah, iki Pak Suka yang blunder dari pendidikan ataupun fenomena di Indonesia kan. Masalahnya di sistem. Kita mencoba membenahi sistem, tapi kita masuk dalam sistem. Nah, ini kan sistem ini sudah menjadi mental bangsa. Benakno sing sistem sing oknum-oknum iku terus sing carut-marut sistem iku yo apa? Kita awali dari mana Pak Suko? Dari Bambang Wetan. Masuk Aku ngerti, Yasin iki sik pikirane kayak zaman aku mbiyen zaman kuliah. Zaman sik enom. Ini kan doktrin yang masuk itu kan bahwa Tan Malaka ngomong pendidikan itu adalah membuka ruang kesadaran diri. Loh, hasilnya awak dhewe pas ning kampus kayak dicekoki kan ngono Pak Sukoyo. Padahal yo biyen zaman kuliah koyo pengen ngerubah negara. Padahal kalau rumusnya Mas Abrang kita ada lingkar peduli, lingkar perhatian, lingkar pengaruh, lingkar perhatian. Dan telu-telu ini gitu gak nutuk gawe ning bangsa ini kan ini kan menurut saya ya di saat saya dulu merasa bahwa lingkar pengaruh, lingkar perhatian dan lingkar peduli kita itu gurung nutut sampai sakmono ya. Akhirnya kan diturunkan harusnya diturunkan sampai aku nyadari saiki ya sing lingkar peduli perhatian sampai pengaruh iki ya meng sak keluarga iki ning anak bojo karo ning tangga makanya aku sakjane sepakat RT mau presiden mau. Oh iya. Jadi pengalaman saya jadi RT itu, jadi saurunge Obama maju aku pengalaman. Oh iya. Jadi kan ini kan perubahan baru waktu itu tahun 2001 ya, terus akhirnya ada orang saya jadi RT. Kan tidak banyak orang yang bilang, aku harus teko dari rumah-rumah, aku mengenalkan diri. Saya Sukododo, saya RT ini. Oh ini bisa kira betul. Lalu aku nanti aku pas ngumbah sepeda motor, akhirnya orang teko Pak RT-nya belum pulang ya, aku bingung. Padahal aku gak kenal aku ya. Adalah di Republik Mimpi. Terus, oh ya apa yang bisa dibantu?
nanti sampaikan pada Pak RT saya kesini, saya nunggu suratnya belum selesai. Ini contoh bagaimana menurut saya ya tadi lingkar peduli tidak ada. Nah, nek balik ning pendidikan, saiki orang tua itu kan nganggap sekolah bleng, anakku pinter aku bayar selesai. Nitipno iku. Nitipno, Iya, misalnya. nitipno. Iya, ini kan menurut saya ya salah sekolah yang kadang terlalu mengkapitalisasi dan mentekniskan sekolah itu yang sehingga menurut saya adalah yang lemah dari kita adalah dialektika ruang publik semacam ini. Nah, makanya aku bilang apa yang mengagumkan dari Bang Wetan, dia adalah the real ruang publik, real public spare, di mana orang bisa ngerasani apa-apa dan kemudian mewacanakan di situ gitu loh. Nah, karena aku pesannya siapapun yang menguasai negara jangan pernah menjarakan menangkap orang yang berkumpul di maya. Aku sepakat ini penting ini para penguasa. Enggak. Saya punya banyak pejabat di kepolisian yang dulu ikut zaman tahun itu menggoni. Karena ada pejabat kemarin juga kenal. Wah, kalau dangu buat tentang mereka Pak Suko. Terus ada angkatan laut, terus beberapa kepolisian bahkan wakil anggota dewan niku mbek Cak Nun disone niku guyu tok tadi disene guyu ki ning Bambang Wetan dan itulah yang disebut persaudaraan persahabatan ngene ya nek Yasin kejebur kali gak ditulungi malah congor dan itu kegembiraan bukan itu jadi tapi ku dianggap kadang-kadang dengan teori Bandung Sukowidodo telah membuli melaporkan tidak menolong padahal itu kan kegembiraan padahal itu keceriaan kita kan itu loh dan makanya ketika Cak Nun di yang kok ngono kita ya di itu ono lagune sing ono lagu porno sing Jawa biyen terus diharam-haramkan musik kadang apa sih yang kok susah mentok urip diwatur-atur itu. Nah ini kan ruang ekspresi bebas yang penting ya tadi trust antar teman dan Bang Wetan membangun rasa percaya kepada orang. Orang menolong. Makanya waktu di Kapolrestabes Surabaya itu tak ceritani waktu Pak Rudi nggak salah. Sampai ngundang ya Pak Iqbal bareng juga ngundang karena Pak Iqbal karena kita meyakinkan bahwa ada makanya kan mari acara kan merah yo mandek jadi kedisiplinan betul, itu. Betul itu. Sing gak disiplin bojone Pak. Gak mulai isu-isu. Tapi ikhlas kok. Istri saya itu juga ikhlas. Ngiklan gak apa-apa ya. Saya itu anak saya ya kenal lah, terutama yang nomor 2 itu, yang nomor 3 juga jadi yo melok-melok dia gak nate ngongkon melok Mayan itu. Oh iya. Iku jamin. Lek Pak Suko sukses ning Republik Mimpi, arek ning Republik Mimpi tapi mimpi basah. Nah ini pelajaran betul nih. Aku ya jane nomor aku seling sing nggawa aku ben kan Cak Priyo kan. Almarhum. Muisune. Cok kono aja nonton Mbah Nun kok dagelan tok kok tontonan, tuntunan. Waktu saya dan Cak Priyo mungkin delok file teges macam itu. Menurut saya itu sebenarnya ya amin to min. Saya iku jejer mbek awakmu sing itu sebetulnya meyakinkan bahwa teman-teman Bang Wetan itu jangan hanya penikmat pendengar, menjadi audiens, menjadi penonton, tapi juga melakukan sesuatu. Makanya aku bangga kayak Yasin nih, pupukare ning arepku tak puji. Iya, dipuji-puji. Punya usaha, punya aku yo pengen misalnya Mbah gawe koperasi, gawe apa kanca-kanca. Karena semangat gotong royong itu ada di Bang Wetan dan itu nilai Indonesia. Dan ekonomi itu sebenarnya yang dibangun Muhammad Hatta itu dengan gotong royong. Gak kayak saiki kayak lagunya Mai Rama tuh yang kaya yang miskin. Arek-arek gak cuma gawe produk, pengen gawe negara arek. Tapi menurut saya enggak apa-apa, saya suka anggota dewan, polisi, angkatan darat. Syukur-syukur kanca-kancaku dosen gelem terlibat. Cek ngrungokne nek aku gawe berapa skripsi, tesis, disertasi dari kursusnya Bang Wetan itu. Sing nonton yo Bang Wetan bukan hanya orang Islam kan. Oh iya, multikultur dan majemuk sekali. Ya. Jadi yang menurut saya dari belajar dari kita itu yang harga mati itu adalah kebinekaan kita yang ditunggalkan itu. Wah, kayak dosen ada. Kayak dosen. Mumpung masuk kok ngomong Bang Wetan, aku cerita titik masuk kok. Oke, kamu aku tak ngerokok sini. Kan cukri.
Aku cerita titik. Aku ben di tengah keterputusasaan masuk ke wes. Lho saiki sing putus asa bojone. Wah, iki nih ngene wis. Sempat Min ya. Sempat wis gak bang wetanan, aku gak aku tak konsen, tak ngene ngono Mas. Iya. Nanti ngalami. Aku minta aku tak cerita. Aku ngono. Wis iku ning ATM 5 sing ana ning sitok tok ngene iku garek sandil dan aku antri ning HR Muhammad ning ATM ya. Antri aku nomor 3 Mas Ugo. Nomor 3. Sing ngarep mlebu ning ATM, metu kan kudune ngarepku. Arek ngarepku iku ngomong, "Monggo, duluan saya masih nunggu ngono." Kayake setelahnya nanti saya baru tahu bahwa itu alasan ngono. Aku mlebu delok ambek sedih saja nih. Lu transferane kurang mlebu. Utangane kurang mlebu, transferane kurang mlebu. Lah metu Mas. Langsung dinginin hampir Mas, Camin yo, ngono Mas, Camin yo. Dipeluk aku ngene Mas, ambek setengah berkaca-kaca dia ngomong, Mas, Bang Wetan kudu terus Mas, api, Mas Bang Wetan kudu terus. Ping 3 di ngono. Padahal jajar pucuk putus asa. Aku iki itu ya aku gak duwe hal-hal spiritual sing koyo arek-arek sing mimpi nyun sewu ya mimpi Mbah Nun, mimpi mungkin ketemu Kanjeng Nabi, tapi momen itu momen spiritual bagi saya loh Mas Ugo. Dan wah, aku kudu nangis ya opo. Terus oh iya Mas, suwun. Sampean ya sing semangat lho. Terus dhek mlebu ning ATM. Dan aku kan baru menyadari bahwa dhek mau iku jane ya ngalahi kan ngono meskipun anu. Nah, dari situ ku muncul power dan menurut saya efek rutinan Bang Wetan itu bukan sekedar ya nyun sewu daripada no universitas itu kan koyo ilmu tapi ono pengaruh ngono iku Mas nang teori komunikasi. Dadi aku malah semangat maneh ngono iku lho. Ada motivasi, motivasi. Antusiasme di situ. Cerita bojoku ngono. Bojoku nangis moro-moro. Wah iki. Aku tapi artinya bahwa sebenarnya kan istri ya. Iya betul. Dari kekuatan dalam tanda kutip ya magisnya makiyahan Bang Wetan itu kan benar-benar. Kalau saya istri tadi menarik, saya juga sama. Jadi ketika aku melakukan sesuatu dan pekerjaan tumpuk-tumpuk yang buat saya stres capek itu, sampai loro. Terus nyonya aku takok, sesuk Bang Wetan iya, dia mendengar terus masuk. Aku diternomin. Dalam keadaan satu, aku tenang, aku kaget. Terus dia kemudian tak jemput apa tak tunggu, terserah kamu. Dia nunggu di mobil dengan menikmati itu. Sakjane sing luwih kenal dhisik Mbah Nun ki nyonyaku, Mas. Jadi nyonyaku kan lulusan UNESA iki biku tahun Ondo. Dia sering baca puisinya dan semacam itu. Iya. Dia lebih ngenalan. Ketika itu dia cerita, aku ya enggak padahal aku ning Yogya. Lalu aku hanya kenal mungkin ya tak pelajari politik ya kenal Cak Nun itu pemberontak. Iya. Apa itu zaman dalam tanda kutip ya dalam tanda kutip itu. Jadi nyonya aku ki ya maca lautan jilbab yo. Dadi dia lebih kenal secara itu, tapi kenal fisik lu aku itu. Makanya Cak Nun kan cek ceritono. Nyonya Sukoi matur nuwun soalnya Sukoi mlebu Islam kuwi. Saiki rajin salat. Nyonya aku kurang ajar kita Cak Nun curhat saking bersyukure. Nah, di antar itu bagi saya oh iya ya. Akhirnya saya iya ya, keluargaku mendukung. Saya merelakan untuk menjadi bagian dari kapal besar menurut saya. Ini bagi saya kapal utama dalam hidup saya. Saya merasa apa ya ini my life. Aku mengatakan Bang Wetan is my life lah semacam itu. Saya memilih itulah kira-kira itu. Nek koyo awakmu gak duwe ati sih. Gak duwe perasaan. Tadi ceritane temane iki gak curcol ya, iki gak curcol iki. Ceritanya temani keputusasaan orang tua. Tapi gini Mas, bukan putus asa, romantisme. Tetapi makanya saya berharap bahwa para sekarang tuh yang saya lihat terakhir itu kan anak-anak muda semua tuh dan aku
sewenang aku delok cacah gini. Dan saya itu membuat semakin saya tidak lelah. Bagi yang sudah pernah itu kena ono sudah di pejabat, di pengusaha, alhamdulillah mereka, syukur-syukur mereka sesekali datang. Tapi saya lihat anak-anak muda sekarang, aku yakin anak-anak muda yang datang di Bambang Wetan itu akan menjadi penentu masa depan. Amin, amin. Yakin saya. Karena apa? Mereka tidak saja belajar di kampus, di SMA, tapi mereka belajar ilmu tadi. Ya, ilmu betul, tadi, terutama adalah kapasitas mereka mendengarkan yang telaten itu. Terus yang takok, nek biyen iki wong iku saiki mulai arek nom mulai berani. SMP ono. Lah ya itu menunjukkan bahwa bener kata koncoku bahwa Bang Wetan sudah naik kelas macam itu. Aku sering cerita, meskipun saya juga yakin juga tidak laku di lingkungan saya cerita Bang Wetan ngene-ngene itu ya ono sing ono akeh sing gak gatekne. Iya, betul. Dan kedua semangat saya adalah ketika ada mahasiswa yang dia neliti skripsi, terus yang kedua itu ada tesis S2 itu tentang Bang Wetan itu sebagai public speaker, ruang publik itu. Jadi dia melihat bukan lagi ini dakwah, sekedar dakwah, tapi nilai kebersamaan, nilai itu, dan itu aku harus ya ini berarti yang saya naiki kapal yang saya ini bukan sembarangan. Kira-kira gitu. Sudah benar lah kira-kira kan. Ya menurut kita Pak Tra ini menurut kita sudah benar lah. Walaupun kanan kiri dan depan ya ada yang mengkritisi itu gak masalah itu. Wong ade nek nonton Mbah Nudan ngerti ning Lamongan terus becek-becek Ismail Deprok terus Power Sekar waktu itu ya enggak sakit itu malah ya. Tapi memang sampean juga merasa ya ada energi tersendiri saat Mayan apa Bang Wetanan. Sampean katanya juga sakit jantung apa ngono. Aku cerita Mas Dudung seksini. Iya, Pak. Mas Dudung, aku sehat, kaget. Habis dari Bang Wetan sampai pulang kan ngancani mbae sampai kondur itu sholat subuh. Isu tuweges tadi ngajar sik sotara. Jadi gak masuk akal di studio itu. Aku kudune pada saat ya saya karena ngalami ring itu terus dan menurut saya adalah terutama sakjane bukan fisiknya, mungkin ruang kegembiraan di sana itu yang membuat bahagia saya memang. jadi wenteng masalah masalah arek-arek isi luwih akeh ngono tok. Gaya itu yang saya pakai. Jadi aku terus gak mensyukuri bomin jarine ayat pertama terus matikan alhamdulillah dhisik. Alhamdulillah dari mana kan ya dari syukur itu. Apa disyukuri? Iso ambegan iki bersyukur itu lho. Aja ngresula koyo hari sombat tok. Aja salah. Hari itu pernah pada masanya ya. Sing neraktir kongres ya, Ben. Iya, Ben. Tapi yang tak pelajari teko Cak Amin ini revolusionernya Pak Suko. Nah, Cak Amin pernah ngejak aku nggak gerakan. Gerakan Amin Merdeka. Mas Amin itu kok ya kalau saya merasa bahwa ketika setelah Mayan itu baik di keluarga, di perilaku itu banyak keajaiban lah maksudnya keajaiban lah. Lah itu sampean mengalami enggak hal-hal yang kayak ngono-ngono iku Mas Suko? Saya iso nambani wong-wong. Wah, iya. Salah satunya. Tapi gini loh Mas, aku kan sinau. Nek ngerti aku jalan tengah. Nek sing ketok Islam sih identik dan Arab. Nek jenenge Yasin sih cocok. Amin cocok. Suko. Kan rada abangan kan blandane. Makanya cari lho iki Mbah Nun cerita. Suko kan ngaji blekak-blekuk tapi atine waktu itu yang lebih putih, saya muji saya lah waktu itu. Mergo saya juga saya radikal untuk hal yang kebenaran, bukan sing radikal kono sing disebut, tapi saya istilahnya ya komit saya terhadap terutama ya saling tolong menolong dengan nek keajaiban banyak yang saya dapatkan. Menurut saya aku gak iso nyeritakne lah, tapi menurut saya merasa nyaman. Nanti aku merasa aman. Neng Korea Selatan, serius ini. Aku ketemu, terus ngobrol, terus dia ngerti Indonesia, terus cerita Cak Nun, dia langsung terus dia kaget ini bapak ini yang di belakangnya Mbah Nun. Di belakang. Iya, terus neng Arab juga ono jenenge Mahdi, ono alamat. Jadi
akhirnya ya nek kono serokokan. Jadi kayak keratus ditutuni. Jadi kan apa ya, di mana-mana saya merasa ketemu banyak saudara lah. Arab ampel pasti. Yang penting gak arah pati genah. Nah artinya apa ya, nilainya universal, kejujuran, balik kejujuran, soal kejujuran itu yang menurut saya apa ya, itu yang jauh lebih penting. Makanya saya melengbai apa ya, kanggo anak-anakku ya, tuku ya, anak-anakku yang anak muda itu belajarlah untuk kejujuran dari tempat mak ayah itu oase. Aku jadi politisi nggak apa-apa, jadi pemimpin misalnya. Kan ding Bapak Wetan nggak pernah diajarkan korupsi. Di sini mau percaya tok. Jadi ojo mempecudangi apa rakyat. Ojo tukang bakso rakyat itu betul. Nah, viral. Kagak. Maksud saya apa ya? Sakjane Bang Pawatan ini partine wong cilik. Tapi sebetulnya di situ banyak nilai keutamaan dan kebesaran dari hal yang kecil itu. Nah, hal kecil aja nggak bisa menyelesaikan, apalagi hal besar. Ya, betul iki nyinggung. Koyan Pak Rektor durung disinggung blas, Bang. Hal-hal yang kecil itu lek jare masa perang chaos and order, Pak Sugeng. Jadi lek kamu durung isok tangi turu benakno apa tempat spraymu, ojo sampai ngeritik negara, Pak Sugeng. Iku yang agaknya hilang sekarang, Pak Sugeng. Iya, kalau belajar dari Bung Karno itu luar biasa ya. Untuk menjadi pimpinan partai politik di tingkat kecamatan dia harus baca buku 5, untuk ngurus kabupaten baca buku 10. Terus gitu. Mbiyen ngono. Ana kabeh kok ya nek koyo latihan pencak silat ono Bang. Jambon, ijo, putih, tahapan karate sampai itu. Mori lah. Nah, sekarang kan enggak kan. Ketika kita dalam situ, pokoknya di kaliber itu ya kudu ngono kan. Ini Mas Amin, aku punya pengalaman itu ya. Aku yang bersahabat ya dengan beberapa menteri, gubernur, bupati, apa nih, wali kota, konco pejabat. Bagi saya selalu melihat dia bukan sebagai pejabat, sebagai kawan baik saya. Terus kemudian apa yang membuat saya enteng itu? Aku kan yo nek wong liya yang saya bukan apa mungkin di sini. Aku misalnya apa nang kantor ya kesusus jame atau acara apa, aku naik Gojek gak apa-apa. Jadi gak aku sebenarnya lihat tanya jadi arek ngarani Pak Skoy Raja Warkop. Aku tuh Raja Warkop. Berarti ya sudah, saya apa ya menurut saya ya balik nih soal apa adanya kejujuran. Saya belajar tuh kok wong tua aku lah, cara misalnya kalau nek pas apa Mas kok gak nanti nesu, lah aku nanti nesu min, tapi nesu aku tanduran min. Nanti gua bius sampai anakku, nah aku duduk nih anak, wah yakin marah gitu. Sudah, saya tidak mau menerima manusia tapi tanaman aja yang untuk saya. Akhirnya terus semacam. Gampang diatur tanaman. Relatif dalam kehidupan saya pribadi, aku gak nesu. Aku nesuku hanya ketika kemudian ada orang yang dihinakan, orang yang tertindas, orang yang itu saya walaupun saya kadang nggak kuat ngelawan ya. Biar sih nulis punya kemampuan itu saya ki ya wis muga-muga anu lah ya, aku ndonga Indonesia harus lebih baik. Mosok aku nanti izin di sebuah negara itu, negara tetangga sakjane itu loh. Mereka menghina kita tuh yo apa ndelok pidato niki, kita tuh negara Indon kelas bawah itu. Kelas bawah. Padahal subure kaya apa. Nah, Indonesia nandur apa yang mesti dukul. Iya, betul. Masuk nandur perkara. Sing aku sayangin nandur perkara. Nah, dari apa yang menyebabkan kita itu menjadi urutan ke 110 tadi 180 negara. Terus mosok bal-balan wong 250 juta kalah karo negara sing penduduknya wong 10 juta putih. Apa itu loh. Padahal ketika kompetisi kan SD, SMP mesti juara-juara. Nah, berarti ada sesuatu yang salah, dan itu yang saya kritik dari pendidikan waktu itu. Itu ruang itu yang kayaknya belum ada penyelesaian itu. Ruang pasca SMA nom-nom itu yang kono. Tapi iki aku yang jelasno ya angel kok. Ben apa iki? Gak usah dijelasno ya berarti ya. Ini sebelum iki kok menjadi biar semakin mengenal Pak Suko dengan 4 pertanyaan iki ya. Cepat ya Mas Suko ya, jawabnya ya. Kalau mikir. Kalau mikir ya. Yang pertama, masak atau baca buku?
masak. 4 detik. Kurang cepat. Saiki masak saiki. Ya. Berarti masak atau baca buku, masak ya. Melekan atau bangun pagi? Melekan. Waduh. Didi Kempot atau Beatles? Didi Kempot. Waduh. Ngajar atau diskusi publik? Diskusi publik. Ini kayak ya Bang Wetan banget. Tepuk kaki. Karena sing pertama tadi ya imbang aja. Saya udah buku juga masak. Iya, saya iya. hobi sih. Sudah di paripurna. Aku bayangno Mas Ugo ya. Iki cerita film bayangno sampai niku lek umpama gayuk dadi rektor, dadi Jatim 1 ku lak kegampangan. Dan sampean memilih puasa itu ngono lho. Aku iku Mas Amin ono partai besar yang dulu tokoh itu Anda tidak tertarik jadi rektor. Aku gak urusan kampus kok waktu itu ya. Saya nggak mikir ke situ lah. Tapi ternyata ya yang terjadi sekarang ya akan jadi narasumber neng panggung tidak Mbah Nun, Mas Abrang, saya merasa bodoh jujur aja. Saya masih merasa kurang. Nanti aku matur nuwun konco-konco yang terus sama-sama sinau bareng. Ya, istimewa pokoknya ya. Semuanya terus sekali lagi bahwa aura dalam tanda kutip ya, magis dalam tanda kutip ketika Ma'ian atau berkumpul berdiskusi neng Ma'ia itu ya ternyata Mas Ugo mengalaminya, bahkan dijaluk iso bareng. Sayang jenenge Sukowidodo. Cuman coba ono Ja'far ta ono sapa niku. Kayak payu sampeyan udeng-udengan ini. Loh, saya tuh tapi ojo omong sapa-sapa sih. Iya, langsung on air iki. Satu saat aku nggae kopiah, tidak ning Bandung. Gak patut cepet. Terus toh, ini tenan. Ngerti-ngerti ini awakmu Islam. Waduh, sejak itu aku ya sudah aku tidak harus kopiah. Tidak berarti saya gak suka tapi mbak dari guyonane ngono guyone aku. Artinya pesan pentingnya adalah kamu nggak usah sibuk dengan atribut itu, tapi hatimu sing penting, hatimu, jiwamu itu aja. Dan itu saya pegang betul soal itu. Jadi makna dari ucapan beliau waktu itu di situ menurut saya. Iki aku wis gate ngei tagline atau garis merah iki wis wake iki nek cara saiki daging tok isine. Yang di sebelah mesti ngono, daging tok iki isine. Deloken teko awal sampai akhir ya. Sapa ngerti awak dhewe pas sambang-sambung ini gak mesti masuk kok iso ae ning awakmu kabeh. Artinya bahwa iki menjadi awalan untuk kita berjumpa secara lebih dekat. Kira-kira ngono masuk ya. Kami ambil arah-arah iki sepurane ngeruduk omahe sampean. Untung sak pleton iki. Coba telung pleton iki kebingungan iki. Tapi untung tekone bengi teko awan gak mungkin ono. Terus sak meji komen. Nggih, matur nuwun. Sekian dari kami, moga-moga bermanfaat. Dan moga-moga membuat kita bermanfaat dunia akhirat. Amin. Selamat dunia akhirat, beruntung dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.